범인답게 증거 찾아 왜곡된 사실 보내줄 테니까. Episode 3 Hunter with a Scalpel dimulai dengan seorang gadis kecil membersihkan noda darah dari lantai ketika ia menyadari jejak tangannya yang berdarah ada di lantai dan dinding. Kemudian kita beralih ke jalan tempat gadis yang sama meninggalkan koper berisi mayat. Jung Hyun mengamati tempat kejadian bersama polisi lain, melihat serangkaian potongan tubuh yang ditemukan di dalam koper terbungkus vinil. Di kantor polisi, Jung Hyun mencoba memberitahu atasannya bahwa pembunuhan ini kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama dengan pelaku pembunuhan pertama. Apa alasannya? Mayat kedua juga diikat dengan benang merah. Di NFS, Sehyun ditanyai tentang ketidakhadiran Oh Min Ho. Saat dia kembali ke kantornya, Jung Hyun datang dan menceritakan tentang pembunuhan baru itu. Dia setuju untuk melanjutkannya saat dia mendengar tentang alur cerita itu. Mereka mulai bekerja. Saat Sehyun menolak, dia memberitahu bawahan Sehyun, Chun Soo-yeon, untuk mengambil alih semua kasus Sehyun. Jung Hyun kemudian menanyai Sehyun tentang malam saat ia kembali bersama Min Ho dan juga tentang kehidupan pribadi Min Ho. Ia juga menunjukkan perhatiannya dan berjanji untuk menangkap pelakunya. Di kantor polisi, polisi lain menemukan rekaman CCTV penguntit Lee Yeon-ju. Video itu memperlihatkan penguntit itu mengganggunya di tempat kerjanya. Para petugas bersiap untuk menangkap pria itu, tetapi Jung Hyun mengatakan dia mungkin bukan pembunuhnya. Dia meyakinkan mereka untuk mengikuti jejak truk yang ditemukan dalam rekaman CCTV. Di tempat lain, Tuan Choi mampir untuk membantu dua detektif memasang spanduk yang memuat seruan bagi orang-orang yang melihat sesuatu di sekitar lapangan tempat Lee Yeon-ju ditemukan. Setelah memeriksa lebih banyak rekaman CCTV, Jung Hyun dan timnya menemukan truk yang mereka cari. Mereka pergi ke alamat yang terkait dengan kendaraan tersebut. Mereka masuk dan menemukan seorang pria yang berpakaian seperti penguntit. Jung Hyun mengejarnya dan mereka akhirnya menangkapnya. Salah satu rekan kerja Sehyun kemudian memberitahu bahwa Lee Yeon-ju telah disuntik dengan pancuronium, pelemas otot yang dapat menyebabkan kelumpuhan dalam dosis tinggi. Beberapa saat kemudian, Sehyun melihat lagi vinil dan selotip yang menutupi bagian tubuh tersebut. Ia merobek sebagian selotip dan meminta rekannya untuk memeriksa DNA atau sidik jari. Mereka menemukan sidik jari pada selotip yang cocok dengan sidik jari yang mereka temukan pada tubuh korban. Kemudian episode berikutnya dimulai dengan Sehyun yang dituduh membunuh seekor kucing. Pemilik bisnis lokal yang sebelumnya menegur Sehyun karena memberi makan kucing-kucing itu, kini memberitahu seorang polisi bahwa Sehyun pasti telah membunuh kucing itu. Tentu saja, argumen itu tidak berdasar dan Sehyun pergi. Sehyun tiba di tempat kerjanya dalam suasana hati yang buruk. Ia kemudian mendapat telepon dari Jung Hyun yang memberitahu bahwa mereka telah menangkap seorang tersangka berkat informasinya tentang kendaraan besar. Sehyun bergegas ke kantor polisi dan memberikan laporan analisis tanah kepada Jung Hyun. Ia mengatakan bahwa laporan itu membuktikan bahwa lokasi pembunuhan berbeda dari tempat mayat ditemukan. Ia menunjukkan foto-foto truk putih yang terekam melalui rekaman CCTV. Truk itu terlihat di dekat restoran tempat Lee Yeon-ju kemudian terlihat. Sehyun kemudian meminta untuk bertemu dengan pelaku. Jung Hyun dengan berat hati setuju dan mereka masuk ke ruang interogasi. Sehyun tampak lega saat melihat wajahnya. Kemudian Jung Hyun dan Chang Jin menginterogasi tersangka yang bernama Kwon Hyung Jo. Tersangka bersikeras bahwa dia bukanlah pria yang ada di foto restoran tersebut. Dia mengakui bahwa sebagai pengantar barang, dia sering mengantarkan boneka seks yang mirip dengan orang sungguhan. Polisi lain mengonfirmasi bahwa boneka-boneka ini ditemukan di gudangnya. Chang Jin menanyainya tentang penguntitan tersebut, tetapi hal ini berujung pada perkelahian. Karena Hyung Jo terluka, ia menuntut agar polisi meminta maaf. Namun Jung Hyun bertanggung jawab dan menolak membiarkan Chang Jin berlutut. Ia juga mengingatkan tersangka bahwa meskipun ia mungkin bukan pembunuh, ia adalah penguntit. Hyung Jo keluar dari kantor polisi dan memberitahu para wartawan bahwa polisi telah memukulnya. Di dalam, Choi Jong-soo atasan Jung Hyun menegur Jung Hyun dan timnya. Jung Hyun setuju untuk memperbaikinya melalui pengarahan publik kepada para wartawan tentang kasus tersebut. Saat sedang mengerjakan pengarahan, Chang Jin dan yang lainnya menemukan rekaman CCTV dari dalam bus yang ditumpangi Sehyun dan Min Ho dalam perjalanan pulang. Mereka melihat seorang pria berpakaian sama dengan Hyung Jo yang terus mengawasi kedua dokter itu lalu mengikuti mereka keluar. Jung Hyun kemudian memimpin pengarahan publik tentang kasus pembunuhan tersebut.
Ketika para wartawan mulai menghujaninya dengan pertanyaan, ia terdiam. Tiba-tiba, Sehyun berada di sampingnya. Ia mengambil alih pengarahan dan memberitahu para wartawan bahwa sidik jari yang sama ditemukan di kedua kasus pembunuhan tersebut yang menjadikan ini sebagai pembunuhan berantai. Dia bahkan menyebut pelaku sebagai manusia sampah. Tuan Choi melihat ini di TV-nya dan tampak kecewa. Kita juga melihat seorang gadis kecil bernama Seeun di rumahnya. Ketika Sehyun meninggalkan aula, ia mendapat telepon marah dari bosnya. Namun ketika ia setuju untuk menyelesaikan kasus Nam Seung-hyo seperti yang diinginkannya, bosnya pun terdiam. Ia kemudian menyuruh bosnya untuk menyiapkan kantor forensik di Yongcheon agar ia dapat menangani kasus tersebut bersama Jung Hyun. Seorang perwira senior memanggil Sehyun dan Jung Hyun dan menuduh mereka menyebabkan kekacauan dengan menyebutnya pembunuhan berantai. Di tempat Binatu, seorang wanita pelanggan yang marah menyerbu toko Tuan Choi dan menuntut pengembalian uang atas pakaian yang telah rusak. Tuan Choi setuju untuk membayarnya, tetapi sikapnya segera berubah menjadi jahat. Wanita itu mencoba pergi, tetapi Tuan Choi menariknya kembali sekaligus memeluknya.